Folder. So, itu KNIME Explorer. Yang kedua adalah workflow coach. Artinya apa? Coach itu kan pelatih ya. Melatih diri ini untuk berusaha lebih gitu. Apakah melatih bisa lebih cepat larinya, bisa lebih menghasilkan kalori yang banyak, kita berlatih biar lebih baik gitu. Nah, workflow coach ini dia mengambil data gimana caranya setelah satu proses apa lagi. Contoh misalkan gini, file reader itu dipakai oleh 29%. Artinya 29% dari komunitas itu pertama-tama tuh pasti file reader dulu. Iyalah, baca data dulu kan gitu. Nah, biasanya setelah 29% ini akan ada CS file reader atau comma separate value. Oh, artinya sebenarnya yang paling banyak dibaca oleh si tabel ini secara statistik pelatih adalah si CS file reader. Itu tentang workflow coach. Dan sekarang kita masuk ke hal yang penting lainnya gitu ya. Yang ketiga yaitu node repository. Nah, ini dia. Node repository itu semacam kayak sebuah titik atau kita bilangnya mungkin sebuah, kalau logikanya adalah bus atau kereta, itu adalah terminal gitu. Jadi di persimpangan jalan gitu, di sana ada kenangan. Bukan. Di persimpangan jalan itu artinya apa? Artinya itu tempat berprosesnya, tempat bertemunya satu algoritma, satu apa, satu ini gitu ya. Yang itu sendiri merupakan jiwanya atau merupakan core inti daripada si KNIME itu sendiri. Node ini misalkan contoh nih. Ini kan file reader. Oh, berarti ini namanya node file reader. CS file reader, oh artinya dia adalah persimpangan jalan CS file reader. Ini banyak banget node repository ini. Ada yang I/O atau yang ada input output, artinya memasukkan data, mengeluarkan data. Ada buat manipulasi juga banyak banget. Ada column manipulasi, row manipulasi, table manipulasi, sama PMLL. Ini semacam kayak apa ya? Mungkin normalizer dan sebagainya gitu ya. Saya juga jarang banget PMML ini apa gitu ya. Terus juga yang view ini untuk melihat. Nah, view itu berarti untuk melihat. Kalau ada yang dilihat berarti indah dong. Nah, apa yang keindahan gitu. Makanya gitu ya, mari kita lihat yang indah-indah yaitu visual. Misalkan sparkline atau apa gitu ya. Terus juga ada analytics. Di sini mining, statistik, sama distance calculation. Ada juga database, ada structure data, ada data types, ada tool, ada KNIME Labs. Nah, khusus untuk KNIME Labs, biasanya ini ada pesanan. Atau misalkan si orang-orang komunitas ini kan open source, sehingga berbasis komunitas. Maka dari itu, ini biasanya ada pesanan perusahaan, udah kepake terus dibikin open source. Pokoknya ini sifatnya itu open source, dan kita tidak bahas di sini. Banyak yang kita tidak bahas ya. Ya betul, kenapa? Karena banyak yang kita nggak tahu sebenarnya. Itu saling terhubung. Apa sih landasannya gitu. Mungkin sebenarnya dia tuh suka tapi nggak bisa berkata gitu. Apa itu keluar dari topik. Oke, node repository sudah ya. Berarti ada 3, KNIME Explorer, gerbang. Saya ulangi lagi, coach ini statistik data nodes mana atau persimpangan jalan mana yang dipakai di KNIME ini. Dan yang ketiga adalah nodes itu sendiri. Nodesnya apakah membaca, apakah memanipulasi data, dan lain sebagainya. Itu ketiga. Kita bahas tentang outline, di mana outline ini sebenarnya nggak penting ya kalau saya lihat. Kenapa? Karena outline ini hanya menjelaskan apa sih yang terjadi di sana gitu. Kalau kita misalkan lihat example di sini, saya coba klik manipulasi analis workflow. Kita lihat apa yang terjadi. Ini hanya gimmick gitu ya, tapi sebenarnya butuh mungkin untuk sumber informasi. Seperti outline itu apa, load anyway, busway gitu ya. Enggak juga sih, tapi nggak lucu by the way. Kita lihat konsol itu apa. Konsol itu semacam kalau kita lihat di R atau Python, ketika di debug gitu ya, dia ada semacam informasi tambahan lah. Nah, outline ini hanya menunjukkan sebenarnya kayak zoom gitu, kayak diperbesar sebenarnya. Dan mungkin nggak penting ya. Ya bisa jadi nggak penting bagi seseorang, kita tuh penting loh bagi seorang yang lain. Maksudnya gini, ketika orang lain bilang kita nggak penting, atau orang lain bilang itu benar nggak penting, siapa tahu ada orang pihak tertentu yang ini penting banget si outline ini gitu. Kayak mungkin seperti ini. Bagi kita itu biasa gitu.
Tapi hal biasa itu bagi seseorang itu segalanya mungkin kan, ya bisa aja Auto juga seperti itu. Kedua dari sesi 2 ini adalah konsol. Konsol juga sama, dia hanya ngejelasin mau ngapain sih ini teh gitu. Ketika diklik, oh ini apa, ketika di debug, oh apa gitu. Itu juga tidak penting, walaupun mungkin seseorang tuh segalanya gitu ya bagi kita gitu. Tapi nggak pernah dianggap kitanya sama seorang itu nggak ada apa-apanya gitu. Artinya kita nganggap penting seseorang itu, tapi seseorang itu nggak nganggap kita penting gitu. Ini gimana gitu. Ya sudahlah gitu. Kita bahas dulu tentang KNIME. Ada outline, ada konsol yang itu gimmick atau ya bagi saya tidak penting, tapi mungkin bagi orang lain penting. Dan ini adalah kanvas disebutnya. Kanvas ini kayak tempat terjadinya sejarah gitu. Apa sih yang terjadi antara si A dengan si B di persimpangan jalan yang luar biasa indah? Apakah kenangan yang baik prosesnya berjalan atau kenangan yang buruk? Ada bugs akhirnya hancur gitu ya. Apalagi sampai hancur laptopnya gitu, enggak lah gitu. Itu enggak lucu sih. Oke, kita bilang ini kanvas yang tempat terjadinya proses. Kita akan membuat kanvas baru bisa dari sini. Ada KNIME workflow, ada workflow group. Kalau KNIME workflow itu sama satu kanvas gitu. Hanya satu proses gitu. Tapi kalau workflow, kenapa sih sulit malam ini gitu? Apakah saya merindukan seseorang? Tidak tahu. Workflow itu ya workflow satu kanvas, tapi kalau workflow group itu workflow yang banyak kanvas gitu. Itu aja sih bedanya. Saya misalkan bikin workflow yang baru, KNIME kenangan misalkan gitu ya. Ini contoh aja biar lebih ya malam-malam gitu ya, lebih bernostalgia gitu. Terus si kenangan ini gitu ya, workflow ini bisa dimasukkan notes atau proses-proses tertentu gitu. Apakah membaca, memanipulasi dan sebagainya. Dan di sini terakhir ada, nggak terakhir juga sih, ada yang namanya KNIME Hub Search gitu ya. Kita akan mencari workflow, note, and more. Ini nyambung lagi kepada KNIME Hub itu. Apa sih KNIME Hub? Mungkin nanti akan saya bikin video gitu ya. Contoh misalkan kita akan cari read. Di sini akan banyak tuh masukkan ke apps-nya gitu. Tapi ini hanya pencarian yang memusingkan kalau menurut saya gitu ya. Kenapa memusingkan? Karena ya itu tadi terlalu banyak gitu. Jadi mencari itu sebenarnya kalau kita sudah ketemu workflow-nya atau notes-nya di sini, ngapain mencari lagi sih gitu? Ngapain sih kita capek-capek mencari hal yang belum pasti gitu loh? Ngapain gitu? Apalagi orang yang belum pasti itu tidak mengharapkan kita. Capek nggak sih gitu? Dan kita itu akan semakin sulit mencari, semakin haus mencari gitu. Makanya jangan mencari. Kenapa? Karena mencari itu belum tentu ketemu. Harusnya adalah apa? Menemukan. Kenapa? Karena sudah jelas itu untuk kita. Iya nggak sih? Oke. KNIME Hub Search yang ini dengan yang tadi My KNIME Hub itu akan dijelaskan nanti. Dan ketika kita tidak tahu ini notes-nya apa, contoh misalkan tadi saya bilang, aduh PML tuh nggak ngerti nih tentang apa sih kolom filter PML. Saya tinggal tarik ke sini dan dia akan ada deskripsi. Nah, disinilah tugasnya deskripsi. Jadi kalaupun kita nggak tahu notes-nya tentang apa, kayak saya barusan yang tidak tahu perasaan dia ke saya gitu ya, atau perasaannya ke saya, tapi saya tahu kok seseorang yang mencintai saya gitu. Saya tahu banget gitu. Tapi nggak nyambung ya, sudahlah. Oke, maka akan ada deskripsi di sini, yaitu dialog option. Saya nggak ngerti nih kolom filter PML apa. Ya udah, saya tinggal klik aja dan jadi deskripsinya. This node allows bla 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 dan lain sebagainya. Oke, itu aja teman-teman tentang KNIME GUI kita gitu. Pada perjalanan selanjutnya kita akan jauh lebih memahami KNIME dengan lebih dalam gitu. Tak kenal maka kenalan. Kalau nggak mau kenal ya sudah, jangan gitu. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Salam lelaki biasa, sederhana apa adanya, dan selamat belajar teman-teman. Belajar bahagia, bukan belajar KNIME sebenarnya. Kenapa? Karena bisa jadi KNIME itu sumber kebahagiaan kalian. Ini motor berisik. Kenapa gitu? Karena ketika kita sudah bahagia tentang belajar, dengan belajar gitu, itu semuanya akan lancar gitu. Maka cintailah belajar atau belajar